Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas pendidikan geografi 2019B dengan beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu rekan saya Alfia Septiana dan saya sendiri Retno Triwilujeng. Kali ini kami akan memaparkan hasil dari laporan KKL yang kami lakukan secara online dengan judul yang diambil yaitu Analisis Gumuk Pasir Parangtritis sebagai destinasi biowisata di Kecamatan Kretek. Rumusan masalah dari penelitian kami ada 3. Yang pertama yaitu bagaimanakah sejarah terjadinya gumuk pasir di Parangtritis. Kemudian yang kedua, bagaimana keistimewaan yang dimiliki gumuk pasir Parangtritis sebagai wisata geologi. Dan yang ketiga yaitu bagaimana peran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan gumuk pasir Parangtritis sebagai objek wisata geologi. Deskripsi dari wilayah Desa Parangtritis. Kondisi geografisnya yaitu Desa Parangtritis terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Parangtritis berjarak sekitar 13 km dari pusat ibu kota kabupaten dan memiliki luas 967 hektar. Batas wilayah administratif Desa Parangtritis yaitu di bagian sebelah utara ada Desa Donotirto. Kemudian di sebelah barat ada Desa Tirtohargo. Lalu di sebelah timur ada Desa Seloharjo dan Desa Girijati. Dan yang terakhir di sebelah selatan ada Samudra Hindia. Geomorfologi. Desa Parangtritis merupakan zona selatan Jawa berupa plato dengan lereng yang curam membentuk escarpment yang dikelilingi dataran rendah. Untuk lebih rinci, satuan fisiografi di sekitar Desa Parangtritis yaitu yang pertama, wilayah bagian tengah merupakan dataran rendah yang dipengaruhi pembentukan graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik Gunung Api Merapi. Kemudian, yang kedua yaitu wilayah bagian timur adalah jalur perbukitan berlereng terjal dengan ketinggian mencapai 300 mdpl dan berlereng curam hingga 40 derajat. Dan untuk yang terakhir, di wilayah bagian selatan berupa gumuk-gumuk pasir yang tersusun oleh material lepas-lepas berupa pasir hingga kerikil. Selanjutnya yaitu geologi. Wilayah Desa Parangtritis berada di 4 formasi geologi yang tersusun atas beberapa endapan permukaan ataupun batuan. Yaitu yang pertama, ada aluvium. Aluvium sendiri terdiri dari kerakal, pasir, lanau, dan lempung. Yang kedua, ada endapan Merapi Muda. Merupakan ekstrusi lava di Parangkusumo. Dan yang ketiga adalah formasi Wonosari. Batuan penyusun yang ditemukan pada formasi Wonosari adalah satuan batu gamping. Satuan batu gamping di sekitar wilayah Desa Parangtritis antara lain batu gamping berlapis, satuan batu gamping bertekstur kristalin, satuan batu gamping bertekstur fragmental, dan batu gamping terumbu. Kemudian yang keempat, ada formasi Ngelanggeran. Formasi Ngelanggeran di sekitar Desa Parangtritis adalah satuan bereaksi andesit. Batuan yang telah lapuk kemudian menjadi bahan induk tanah yang dapat menentukan jenis-jenis tanah di Desa Parangtritis. Untuk hidrologi yang ada di Desa Parangtritis yaitu terbagi menjadi sistem air permukaan, air tanah, dan mata air. Sungai Opak merupakan sumber air permukaan utama di Desa Parangtritis. Sungai Opak berhulu di Gunung Api Merapi, akan tetapi di bagian hilir bersatu dengan Sungai Oyo yang berasal dari kawasan Kars Gunung Sewu. Material sedimen Sungai Opak yang mengalir di Desa Parangtritis bersumber dari material gunung api, pelarutan batuan karbonatan, serta lapukan batuan dari perbukitan Batu Ragung.
Sungai Opak dan Sungai Oyo merupakan sungai yang bertipe perennial, yaitu alirannya tersedia sepanjang tahun. Aliran Sungai Opak dan Oyo dapat dimanfaatkan untuk irigasi lahan pertanian. Kemudian, untuk sistem air tanah di Desa Parangtritis terdiri atas sistem akuifer Merapi dan sistem akuifer Benting Gesik di bawah Gumuk Pasir. Untuk meteorologi dan klimatologi di Desa Parangtritis. Desa Parangtritis berada di wilayah kepesisiran sehingga kondisi iklim dan cuacanya dipengaruhi oleh sirkulasi lautan, daratan, dan atmosfer. Secara umum, Desa Parangtritis mempunyai tipe iklim muson. Dan untuk rata curah hujan tahunan di Desa Parangtritis adalah 1000 sampai 2000 mm per tahun. Sedangkan untuk rata suhu bulanan di sekitar Desa Parangtritis adalah 26 sampai 27 derajat Celcius. Kondisi sosial budaya. Penduduk sekitar dataran Marin dan Eolin, Kecamatan Kretek adalah masyarakat Jawa pedesaan dan pendatang. Pandangan hidupnya menjaga keselarasan dengan alam, terutama hubungan dengan laut. Mereka masih menjalankan ritual-ritual adat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat asli wilayah ini cenderung memiliki perilaku sosial yang masih sangat kekeluargaan. Mereka bersama mematuhi aturan dan menjalankan tradisi demi kebaikan bersama. Analisis dari fokus kajian kami yaitu yang pertama, sejarah terjadinya gumuk pasir di Parangtritis. Pasir di pantai Parangtritis berasal dari hasil erosi lereng Gunung Merapi yang diangkut Sungai Opak yang bermuara di Samudra Hindia saat musim hujan. Material pasir tercurah pada muara Sungai Opak, kemudian mengalami pengangkutan oleh arus sepanjang pantai ke arah timur karena pengaruh angin barat. Adanya bagian pegunungan yang menjorok ke laut, maka pengangkutan material pasir menjadi terhalang dan diendapkan di dasar laut. Selanjutnya, endapan pasir tersebut diangkut oleh gelombang ke darat pada musim kemarau. Jika pasir sudah mengering, kemudian ditiup angin lebih jauh ke arah lahan daratan. Pasir yang terangkut secara bertahap terakumulasi membentuk gumuk pasir. Yang kedua yaitu keistimewaan yang dimiliki Gumuk Pasir Parangtritis sebagai wisata geologi. Yang pertama, objek wisata alam Gumuk Pasir Parangtritis adalah objek khas dan langka di dunia yang terjadi di daerah tropis dan hanya ada dua, yaitu di Parangtritis dan Meksiko. Di Desa Parangtritis, jumlah gumuk pasir yang ada sekitar 189 buah, terdiri dari jenis Perhan 67 buah, longitudinal 79 buah, parabolik 32 buah, dan sisir 11 buah. Di sana juga terdapat laboratorium geospasial yang merupakan bangunan yang dibuat oleh Bako Surtanal bekerjasama dengan Fakultas Geografi UGM dan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta atau Dinas Pariwisata. Dan yang ketiga yaitu peran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Gumuk Pasir Parangtritis sebagai objek wisata geologi. Dalam pembangunan dan atau pelestarian wilayah Gumuk Pasir harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya dan berdasarkan tinjauan lapangan mengenai kebutuhan masyarakat di mana hal tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Untuk sosialisasi program dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan atau pelestarian, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai media yang dilakukan mulai dari tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.